Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 13 November ya, tepatnya mengakhiri minggu kedua di bulan November. Oke, banyak yang ingin saya sampaikan pada morning briefing kali ini. Jadi dari kemarin banyak yang nitip, cuman sayanya juga lupa. Ya, kali ini kita akan bahas beberapa kasus gitu, beberapa kasus yang sudah di request juga oleh teman-teman. Ya, salah satunya kita akan bahas tower. Ya, kita akan bahas saham tower dan beberapa saham lainnya. Ya, jadi Anda yang terutama yang request nih, ya terutama yang request pastikan tonton sampai habis ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu gratis yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Ya, soonnya saya akan mungkin buat konten-konten yang lebih kreatif lagi. Ya, mungkin kita akan buat podcast, ngobrol-ngobrol santai, gitu kan, cerita-cerita masa lalu dan sebagainya. Ya, nanti ditunggu saja, sedang dibuat konsepnya. Semoga bisa jalan. Jadi, yuk ajak teman-teman semua para trader investor untuk nonton morning briefing ataupun stay tune di YouTube channel Silent Trader Academy. Ya, kita provide kasih insight market setiap hari gratis, dan bahkan kita sering kasih bocoran-bocoran ya, kita sering kasih bocoran-bocoran video saham-saham seperti itu ya, bocoran-bocoran dari video-video morning briefing ya, dari video-video morning briefing teman-teman bisa dapat. Kalau teman-teman nontonnya fokus, teman-teman bisa tahu nih, oh saham apa aja sih yang potensi naik walaupun teman-teman bukan member VVIP. Oke, sebelumnya apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Market pas ya, lucu sekali. Jadi ketika saya buat judul headline-nya waspada market akan koreksi ya untuk morning briefing di tanggal 12, beneran koreksi seperti itu. Jadi lucu sekali, marketnya koreksi tepat ketika saya ketik ya. Jadi itu cuman keberuntungan saja, karena memang saya pribadi predik bahwa minggu depan ya, cuman turun sekarang pun ya memang harusnya kita sudah antisipasi. Oke, pertama ya, karena dari awal opening itu sudah terlihat market akan turun. Jadi ketika opening saya sudah melihat beberapa tanda bahwa market akan turun. Salah satunya ya, kalau LQ45 kan ada sesi pra opening gitu kan, ada pre opening ya. Jadi kita bisa order dulu LQ45, dan nanti di jam 9 di jam 8.55 kita sudah bisa lihat tuh saham-saham LQ45 naik atau enggak, terus market opennya minus apa enggak, seperti itu ya. Jadi ketika saya cek jebret asing langsung jualan ya. Jadi awal asing jualan ya, sudah saya bilang mungkin ini sudah waktunya market untuk istirahat dulu ya. Nah ya sudah, kalau sudah seperti itu saya kita cut loss, bukan cut loss, sorry, cut profit semua saham kita ya. Kita cut profit BSDE itu hampir 10% lebih, PTPP 10% lebih, Java, Asri dan sebagainya itu kita cut profit dulu semua ya. Kenapa? Ya karena per satu ya kita sudah profitnya cukup banyak juga. Jadi ya biar kita cari lagi saham swing, karena market naik banyak tapi masih banyak saham yang belum naik sebenarnya asal kita jeli. Jadi kita cut, kita nanti refresh, kita ganti, kita replace dengan menu swing yang baru seperti itu. Karena kan banyak juga member baru yang join, jadi ya kita harus provide menu swing baru untuk mengcover, mengakomodir kebutuhan dari teman-teman member baru. Nah, lalu koreksinya di berapa ya? Kalau teman-teman sudah tonton videonya, teman-teman harusnya sudah tahu bahwa koreksinya akan terjadi di sini. Ini ada gap ya. Kalau gap fullnya sih ya harus ditutup seperti ini. Cuman teori gap lain mengatakan di sini aja nih ya, di area kecil ini ya. Ini merupakan area gap yang harus disentuh. Istilahnya apa ya? Yang harus ditutup dulu lah istilahnya. Jadi kalau ibarat kita mau bangun istana ya, mau bangun rumah megah, kalau ada salah satu fondasi yang bolong kan nggak enak gitu ya, jadi agak takut gitu, takutnya nanti malah roboh. Nah sama di saham, gap ini ya kalau bisa ditutup itu lebih baik. Jadi fondasinya ditutup, diamplas, disemen, dicor, baru istananya kuat, rumahnya kuat ya, sahamnya kuat, marketnya kuat untuk melanjutkan kenaikan. Nah, apa sih itu gap?
bagaimana cara kita tahu gap itu akan tertutup atau tidak? Ya di YouTube channel ini kita dulu sudah pernah buat, teman-teman bisa tonton videonya. Jadi mitos atau fakta tentang gap, teman-teman bisa tonton. Itu ilmu yang luar biasa sekali, ilmu gratis yang luar biasa yang mungkin teman-teman nggak akan temukan di luar karena orang jarang bahas gap. Orang cuma tahu gap pasti ketutup, tapi nggak apa ya? Nggak didalami ilmunya, dan saya kebetulan itu mendalami ilmu gap, jadi teman-teman bisa tonton, itu ada saya share ilmu gratisnya ya. Setelah ini teman-teman bisa mungkin tonton ke video tersebut. Oke, jadi market koreksi mungkin segini, tapi kalau ngedrop parah lagi ya dia mentok di area 2500-an sini juga masih oke. Ya jadi jangan kaget ya, dia kan break di sini ya, dia breakout di sini ya, nggak pullback ya. Jadi seandainya dia mau pullback in worst case scenario dia pullbacknya sampai ke sini ya, itu nggak ada masalah ya, itu masih sehat banget gitu. Jadi jangan kaget. Tetapi kan kalau kita cek market misal turun dari 5458 ke 5200, itu market turun hampir 5% gitu. Jadi membutuhkan satu trading hold ya, trading hold kan 5% untuk market pullback. Jadi ya margin penurunannya cukup tinggi. Ya wajar kalau harga semakin tinggi, naiknya terlalu tinggi ya akan potensi menimbulkan penurunan yang tinggi juga. Ya jadi jangan kaget kalau ya kita syukur, kita harapkan sih market koreksinya bentaran aja. Jadi kalau saya predik bisa saja besok lanjut naik atau besok mungkin bentuknya lebih mirip-mirip candle doji. Ya jadi seperti ini, dimana yang jual sama yang beli tengah-tengah lah gitu. Jadi minat jual minat belinya seimbang ya. Tapi nggak usah khawatir, asing masih beli ya. Jadi saya cek terakhir asing masih net buy, walaupun net buy-nya sudah jomplang. Contoh kalau kita berpatokan pada BBRI 700.000, 700.000, 1 juta, 3 juta, 1,5 juta, ini cuma 35.000 ya. Berikutnya 100.000, 140.000, cuma 27.000. Jadi saya melihat bahwa ada indikasi asing ini udah stop belanjanya ya. Dia beli dikit-dikit hanya untuk menahan sahamnya, baik itu BBRI ataupun BBCA, agar enggak terlalu dalam ya. Ingat, ketika orang mau jualan ya, maka mereka butuh si pembeli ya. Ketika mereka butuh si pembeli, mereka akan mencari cara untuk menarik perhatian pembeli agar mau beli barang jualannya ya. Ketika mereka mau menarik minat pembeli ya, harus dibuat cantik sahamnya. Jadi saya melihat ada indikasi, bisa benar bisa salah ya, bebas teman-teman mau berpendapat seperti apa, tapi saya cek bahwa asing ini sudah terlihat menahan ya. Jadi kalau kita cek chartnya BBRI, patokan kita BBRI aja ya, kalau nggak ditahan ini BBRI udah ambles. Karena kalau saya cek gitu, bandar-bandar lokal di BBRI ini kayaknya ada jualan gitu. Karena kalau saya cek mana ya, ya kayak seperti MG itu saya cek jualannya masif sekali. Jadi entah bandar lokal yang nurunin atau memang asingnya sudah nggak mau beli ya, saya nggak ngerti. Tetapi yang jelas asingnya cuma beli dikit ya, intinya dia menahan agar kejatuhannya itu nggak dalam ya. Jadi karena dia mau jualan di harga tinggi ya kan, karena dia belinya juga sudah di harga tinggi, di markup di sini ya, dia mau menurunkan harga ya, dia mau jualan gitu kan ya, dia tahan. Kalau dia langsung jebret sekali jual habis ya, BRI langsung ARB 7 hari 7 malam seperti itu. Nah kan nggak mungkin juga seperti itu. Maka dari itu dia akan jaga kondisi chartnya BBRI semoga oke oleh retail, sehingga retail masih mau beli. Di saat itu dia mungkin akan cicil jual. Mungkin itu skenario yang menurut saya masuk akal kalau nanti terjadi. Jadi kalau asing sudah nggak ada beli, bahkan sudah cicil jual dikit-dikit, hati-hati ya. Nanti ingat ya, sekali ada berita jelek terutama di bursa Amerika
ya, entah itu apa yang membuat Dow Jones minus 1%, 2%, market kita langsung ikutan minus 1%, 2%. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Ya, jadi ini posisi marketnya sudah sangat apa ya namanya? Sudah sangat rawan. Jadi kalau ibaratnya itu apa ya? Ibaratnya itu sebuah pohon, market kita ini ibaratnya sebuah pohon, tapi market kita itu berada di ranting paling atas. Ya, berada di ranting paling atas dan rantingnya itu udah rawan patah karena diterpa anginnya lebih tinggi. Jadi marketnya juga sama. Market kita ini udah sensitif sekali. Ada angin dikit, rantingnya udah goyang. Ya, ada news dikit, marketnya merahnya sudah berlebihan. Nah, jadi kita harus prepare ya untuk keadaan market. So far sih asing masih beli untungnya. Jadi belum ada hal yang perlu dikhawatirkan lah. Jadi ini masih koreksi sangat wajar. Ya, cuman kita memutuskan take profit untuk switching cari saham menu baru lagi. Ya, in case besok hari Jumat masih jeblok, minggu depan masih jeblok, kita sudah selamat. Ya, intinya kita sudah selamat, kita nggak beli blue chip lagi. Dari menu sore kemarin pun kita udah nggak ada beli blue chip dan alhamdulillah sih profit menu sore kita semuanya. Oke. Marketnya merah, kita juga ada profit crash, ya, ada profit Gia. Selamat buat member-memberku yang beli, bisa chat di kolom komentar kalau profit ya crash Gianya, ya, biar teman-teman tahu nih kita itu selalu mencoba beli di bawah. Nah, bahkan crash ini sudah saya info ya, saya ingat saya sudah info di morning briefing kemarin. Oke, saya bilang batas santainya di 378, santai banget di 350, di atas itu masih oke. Ya, dan boom 8%. Jadi kalau teman-teman ikutin, teman-teman sudah profit 8%. Terus Gia juga kita beli dari 300-an, ya, Gia kita beli dari 300 bahkan sempat ke 350. Ya, bisa hitung itu hampir 15%. Ya, hampir 15% profit maksimalnya. Nah, saya harap sih teman-teman nggak ada yang beli Gia di 350. Terus pertanyaannya, kenapa Gianya naik? Ya, kenapa Gianya naik? Di satu sisi mungkin teman-teman ada dengar isu-isu holding ya. Teman-teman ada dengar isu holding. Saya lupa isu holding apa. Ya, karena intinya kalau emiten BUMN, sebobrok apapun, itu nggak usah khawatir lah. Karena pasti disupport oleh government kita. Ya, kayak keras disupport, kasih dana. Dia nanti juga akan dikasih stimul karena ini BUMN perusahaannya. Ya, meskipun perusahaannya bobrok, rugi parah gitu kan, secara fundamental kurang baik, ya, tapi akan disupport. Nah, stimulus support berita-berita ini dapat mendongkrak harga sahamnya naik. Gitu. Bukan naik karena fundamental, tapi karena stimulus yang diberikan oleh government kita. Ya, jadi kalau BUMN ya kelebihannya seperti itu. Ya, tetapi di samping kelebihan ada juga kekurangan. Ya, karena nggak jarang BUMN yang kena dampak dari kebijakan pemerintah. Misalnya kayak dulu harga gas gitu kan ditetapkan lebih murah daripada kos perusahaan. Harga emiten pegas itu turun banyak. Dari dulu ya kalau kita cek pegas, karena banyak sentimen yang jelek, ya, dari stimulus pemerintah harga sahamnya turun terus sampai sekarang. Ya, jadi ya ada dua sisi. Di satu sisi disupport, di satu sisi bisa tidak disupport atau justru malah membebani. Jadi kita harus pintar-pintar nih. Kira-kira mana sih yang bakal disupport, mana sih yang bakal justru dibebani. Ya, jadi kita harus cek. Ya, tetapi intinya kalau pemerintah ya aman lah istilahnya. Ya, nggak usah perlu dikhawatirkan. Tapi kalau untuk investasi ya pikir-pikir lagi seperti itu. Secara teknikal jelas bagus sih. Ya, volumenya break cukup tinggi. Ya, volumenya oke banget. Break 312. Ya, bagus. Break 213. Kita cek dia punya bandar. Wah, parah. Ya, terakhir saya cek, wah ini kacau sih. Terakhir waktu saya rekom bandara masih akumulasi. Ya, jadi bisa kita cek di sini. Ya, saya lupa screenshot ya, tapi waktu saya rekom itu saya ingat banget posisinya retail itu masih jualan.
ya, tetapi pada saat closing di sini ternyata kita lihat bahwa broker summary-nya Sigia ya, KI jualan, YU jualan, GI jualan, MG jualan, YB jualan, AK jualan. Yang beli top 3-nya PD, CCDR, retail lagi. Ya, nah kalau retail lagi, ya ini udah rawan menurut saya. Meskipun secara teknikal di atas 312 oke. Cuman kalau isinya udah retail, ya sulit. Harga sahamnya sulit naik seperti itu. Karena retail itu kepecah jadi dua. Ada retail yang mau beli, ada retail yang mau jual. Jadi harga sahamnya berantem. Naik 2 tik, turun 2 tik, naik 3 tik, turun 3 tik, naik 3 tik, turun 2 tik. Berantem. Retail itu berantem. Ya, mereka nggak bisa untuk menaikkan harga. Ya, mereka nggak bisa naikin harga. Ya, karena mereka ya selalu dua sisi. Beli jual, beli jual, beli jual, beli jual. Jadi berantem. Ya, meskipun ada beberapa bandar juga yang masih megang, meskipun jumlahnya sudah nggak gitu banyak, ada ZP, OD, AI, mungkin tiga ini bisa kita jadi patokan. Nah, OD bahkan masih pegang di 333, AI di 319, dan juga ZP di 311. Ya, kalau sih saya cek, kalau seperti ini sih mungkin besok masih akan main. Cuman kita nggak tahu closingnya seperti apa. Cuman mungkin di openingnya saja main. Atau openingnya dibanting, nanti perlahan atau akhir sesi 1 ataupun sesi 2 baru dikerek. Ya, jadi ya selagi di atas, kita ngomong di atas 300 lah, di atas 300 so far masih so good sih. Ya cuman ya bandarnya distribusi untuk dia. Jadi ya bandar distribusi jangan dilawan ya. Kalau sudah profit, taking profit aja atau pasang trailing stop. Nah, berikutnya teman-teman ada yang nanya, "Om, game FI-nya gimana?" Nah, ini ngikut doang. Ya, ini kan anaknya Garuda ya pasti ngekor gitu kan, korelasinya sama anak pasti ikut orang tua. Nah, kalau di sini kita cek ya, ini nggak tahu nih YP buangnya cukup banyak, mungkin ada sebagian YP institusi, tapi kalau di sini kita lihat ya IN, RS, CD, ZP mayoritas jualannya nampung, CC, SK, EP ya, lebih banyak ke distribusinya. Jadi ya ini banyak retailnya juga, jadi ya harganya berantem. Ya, gimana dengan keras? Nah, yang menariknya ini di keras justru. Yang menariknya ini di keras bahwa keras ini masih anteng. Ya, chart weekly-nya pun menarik sekali. Ya, weekly-nya sudah pas sekali dekat-dekat EMA 200-nya. Kita menarik minggu depan apakah bisa break atau tidak. Tapi kalau kita cek dari akumulasi, ini jelas akumulasi oleh YB, MG ya, tetapi yang harus kita perhatikan akhir-akhir ini banyak sekali ya bandarnya si YB kan biasanya bandar ya, tetapi banyak melakukan cut loss. Nah, jadi mungkin tonton bertanya, Om, tonton banyak yang sering tanya, Om, bandar itu bisa cut loss gak sih? Bisa banget, sering sekali bandar itu cut loss. Kenapa? Ya banyak faktor, bisa dia salah strategi, bisa dia ada situasi yang tidak terduga sehingga strateginya gagal, atau ketika dalam menjalankan strateginya ada beberapa pihak yang konflik sehingga harga sahamnya berantem, bandarnya beli, bandarnya jual. Nah, jadi bandar itu nggak gampang. Mungkin mungkin nanti akhir pekan ataupun minggu depan saya akan buat konten terkait benarkah bandar bisa cut loss. Ya karena saya lihat dalam 2 minggu belakang ini banyak banget bandar cut loss gitu. Jadi dan yang cut loss ini yang berkode YB. Saya nggak tahu apakah orangnya sama atau tidak, tetapi lucu sih. Tetapi lucu juga karena strateginya kok bisa loss. Dalam seminggu terakhir ini banyak sekali kejadian yang serupa. Ya mungkin saya akan angkat. Nah, maka dari itu keras juga masih oke di atas 378, hold saja bagi yang mau ya, daripada Gia keras sama-sama oke sih. Jadi ya mungkin cooling down dulu. Ya karena kalau keras, kalau kita cek setiap dia bentuk jarum pentul besoknya koreksi. Koreksi sideway baru lanjut naik lagi. Ya jadi cooling down lah mungkin minggu depan ya, beberapa candle baru kita bisa lirik lagi. Oke, terus berikutnya ada yang nanya tower. Nah, ini pertanyaan dari kemarin saya lupa jawab. Jadi pada tanya seperti ini kepada saya, Om, ini tower kenapa sih? Gitu ya. Salah satu pertanyaan sering ditanyakan, ini tower kenapa ya, Om? Ya.
kok nggak gerak-gerak gitu. Padahal dari dulu kan enak nih Om. Nah, tapi kenapa sekarang nge-stuck? Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya seperti itu ya. Jawabannya sebenarnya banyak pandangan ya, tower ini banyak dibahas juga, cuman kalau dari saya sih simpelnya seperti ini. Kalau teman-teman ingat waktu volume gede di sini ya, kalau teman-teman ingat ini terjadi ketika, aduh saya lupa beritanya, aduh siapa ya, berhubungan sama institusi luar negeri, saya lupa ya, saya lupa entah dia jualan atau dia buyback ya. Saya lupa, mungkin teman-teman ingat berita tentang tower di sini. Terjadi transaksi besar di pasar nego ya, asingnya beli banyak gitu kan, tukar-tukar barang, hampir 14 juta lot kalau nggak salah ya, koreksi kalau hampir 14 juta lot. Nah, sejak saat itu terjadi peperangan gitu. Singkatnya peperangannya gimana? Peperangannya ialah karena kalau tonton cek broker sama dari tower, dia tebel-tebel banget ya, liquid banget. Ini isinya institusi semua. CS, OD, BK, YB, MS, MG, FS, CP, BKI. Ini isinya institusi semua, dana gede semua, big fund semua. Ya, tetapi yang pegang big fund-nya bukan cuma satu, mungkin 5 atau 10. Jadi, ketika ada berita ini, serentak istilahnya berantem. Ada beberapa broker institusi ataupun broker asing yang jualan masif setelah kejadian ini. Di sini ada broker yang jualan masif. Ya, semenjak saat itu harga udah nggak pernah balik sampai sekarang. Nah, dalam dunia perbandaran itu mungkin sering terjadi seperti itu. Ketika ada pihak yang tidak suka dengan suatu keputusan yang dilakukan oleh manajemen, ya mungkin big fund itu akan tarik dana. Mungkin dia rasa ini keputusannya nggak sesuai nih dengan ekspektasi gue keluar deh. Jadi bandarnya sebagian keluar, ketika mereka keluar kan mereka akan distribusi. Nah, ketika distribusi, bandar yang mau akumulasi, yang mau naikin harga, ketahan sama yang bandar mau distribusi, ya makanya harganya berantem. Seperti itu. Jadi ada dua pihak yang sudah terpecah di tower. Ya, jadi ada pihak pertama yang masih stay di tower, ada yang sudah meninggalkan tower untuk pindah ke tower lainnya, mungkin seperti itu. Jadi maka harganya sampai sekarang berantem di situ-situ aja. Sampai kapan ini berakhir saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Tetapi kalau kita cek, kalau saya cek mandinya sudah ini sih, sudah tanda reversal. Saya rasa bulan ini atau bulan depan tower pasti main. Ya, bulan ini atau bulan depan saya rasa tower pasti gerak naik. Ya, saya rasa tower pasti gerak. Jadi batas akhirnya di 950 kalau teman-teman mau, ya. Ini 950 support kuat, teman-teman kalau mau batasin di 950 atau batas toleransi jauh ya. Jadi 950 batas toleransi untuk tower. Ingat ya, secara teknikal saya rasa sih nggak akan jebol. Ingat bandarnya masih ada, ya, bandar masih berpihak di tower sebagian. Jadi udah ngangkat capek-capek nggak akan diterjunin. Ya, jadi saya rasa catat November Desember ini tower akan main, prediksi saya. Ya mungkin at least paling lambat Januari. Ya, kita tunggu aja 3 bulan ini. Tetapi kalau teman-teman nanya prospek jangka panjang gimana? Masih bagus. Ya, tower prospek jangka panjang masih bagus. Oke, secara fundamental ini termasuk yang market leader ya. Ini kan menara telekomunikasi, kompetitor utamanya ada Tebik ya, perusahaannya terus growth seperti itu. Terus juga market cap-nya cukup besar, 50 triliun ya kan, rutin bagi dividen, terus juga net profit marginnya oke banget gitu kan. Jadi so far nih masih bagus, emitennya terus growth ya. Tower dan Tebik ini sebenarnya prospeknya cukup cerah karena ya jaringan ya kan, kalau kita ngomong jaringan ya maka prospeknya masih cerah untuk kedepannya. Saya sih belum research, cuman ketika saya cek waktu itu saya ada baca data pemegang menara telekomunikasi terbesar ya yang PTN listing itu ada tower
ya, nomor 1 atau nomor 2. Baru Tebi kalau nggak salah, habis itu Sen, habis itu Telkom, ya, telekomunikasi. Jadi ini perusahaan yang cukup oke, cukup besar. Jadi kalau mau invest pun ya masih oke. Cuman dari valuasi udah kemahalan. Ya, ini dari valuasi sebenarnya udah kemahalan. Jadi ya teman-teman bisa pikir lah. Ya, banyak kok saham-saham yang sudah over value tapi terus naik banyak juga. Ya, jadi teman-teman silakan compare masing-masing. Intinya kalau mau keep, coba deh. Kalau uang dingin, coba aja sabar. Mungkin at least Januari. Prediksi saya harusnya akan naik, ya. Tapi disclaimer on ya. Jadi itu balik lagi ke teman-teman. Cuma saya rasa 3 bulan lah maksimal dia akan naik, ya. Entah itu dia breakout ataupun breakdown, ya. Ya, akan gerak lah istilahnya, akan gerak, entah itu breakout atau breakdown. Oke, mungkin itu untuk tower, ya. Apalagi tower. Oke, saya rasa itu dulu deh. Ya, jadi saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang mau join VVIP, yang mau join silent trader ataupun yang join silent investor, buruan ya, karena daripada Anda terombang-ambing sana sini, ikut sana sini, coba tes 1 bulan dulu di kita, rasakan panduannya seperti apa, meskipun market lagi jelek pun kita kasih arahan stop lossnya detail. Jadi teman-teman ya meskipun keadaan memaksa untuk rugi, setidaknya nggak rugi-rugi banget seperti itu. Jadi silahkan cek sendiri di grup kami kalau tidak percaya. Teman-teman silahkan tanya para member kalau tidak percaya. Jadi biar teman-teman percaya juga. Karena saya nggak mau ngomong banyak, nggak mau ngomong banyak lah istilah seperti itu. Ya teman-teman silahkan buktikan sendiri. Kalau penasaran coba dulu 1 bulan nanti baru lanjut. Oke, jadi mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Teman-teman, salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.